Aku pernah diadu domba dan dikirimin GoFood yang belum dibayar. Saking seringnya jadi murid baru waktu sekolah, aku tuh sadar ternyata cukup template ya. Jadi nggak disukain dulu nih, makanya aku ada beberapa pengalaman yang seru. And then suddenly semuanya pada baik. Kayak nggak terjadi apa-apa gitu sebelumnya. Aku dari kecil tuh sering banget pindah. Makanya SD, SMP, SMA semuanya 2 sekolah yang berbeda. Jadi SD-nya 2 sekolah, SMP-nya 2 sekolah, SMA-nya juga 2 sekolah. Nah terakhir aku pindah kelas 12 SMA, kelas 3 SMA, itu aku notice, oke, ternyata jadi murid baru tuh dimanapun dan kapanpun sama aja step by stepnya gitu. Kalau zaman SD nggak ada yang parah banget sampai nempel banget di memori aku, tapi SMP, SMA tuh lumayan wow lah. Kalau apa? Enggak. Ini tuh gripping serum yang sering banget aku lihat di TikTok. Dia tuh primer yang kayak lem gitu guys. Jadi nanti makeupnya nempel banget, tahan lama. Ini mereknya Hakuhara. Kita lihat tahan dan sengaruh apa. Karena hari ini is gonna be a long day. Banyak banget kerjaan. Ingat banget waktu SMP aku baru 2 atau 3 hari ya sekolah jadi murid baru. Ceritanya tuh pulang sekolah gitu. Terus aku lagi jalan di lorong sendiri. Dari belakang tuh udah kedenger ada suara orang lari. Terus tiba-tiba tas aku ditarik. Pas aku nengok gitu ternyata cowok kakak kelas. Dia udah bawa sesobek kertas gitu sama pulpen minta nomor. Namanya juga murid baru, terus aku juga belum kenal siapa-siapa. Aku juga nggak tahu ini orang kalau ditolak serem apa enggak gitu. Aku kasih lah nomornya, meskipun sebenarnya aku tuh udah ada niatan kayak, ya udah lagian nanti juga kalau misalkan dia ngechat aku nggak akan balas. Besoknya pas sekolah tiba-tiba ada perempuan nyamperin aku marah-marah. Oh ternyata dia pacarnya. Aku cuma jawab aku nggak tahu kalau dia punya pacar. Aku juga nggak chatting sama orangnya. Coba ditanya aja sama cowoknya. Biasanya drama kayak gini tuh cepet nyebar dan yang tadinya cuma satu yang kesel sama aku akhirnya jadi bisa berpuluh-puluh orang. Tapi ujungnya apa? Ceweknya jadi teman baik aku waktu SMP. Selalu kayak gitu. Pernah juga waktu SMA, satu hari di hari Jumat, itu tuh jadwalnya semua murid beres-beres. Kalau satu kelas yang beres-beres itu biasanya nggak kompak. Jadi ada yang duduk-duduk doang, ada yang ke kantin. Nah aku sebagai murid baru tahu diri dong. Aku tanya sama ketua kelasnya, aku bagian apa ya? Terus dia jawab, murid baru mah nggak usah. Ya udah, akhirnya aku duduk-duduk sama yang lain. Aku agak lupa nih urutannya, aku disindir dulu apa aku disuruh ngepel dulu. Pokoknya abis itu ada satu perempuan yang nyamperin aku. Dia katanya yang paling nggak suka sama aku. Dia bawa pelan gitu nyamperin aku, terus dia nanya, kamu bisa ngepel kan? Terus aku jawab bisa gitu. Terus dia yang kayak, nih ya udah kamu yang ngepel. Akhirnya aku ngepel satu kelas, dan yang lain tuh cuman yang kayak semangat Salma, semangat Salma. Nah satu lagi ini orang yang beda tapi kita satu kelas. Dia nyindir aku depan muka gitu, bener-bener cuman lewat kayak gini, princess gitu. Titik yang paling parahnya adalah aku pernah diadu domba dan dikirimin GoFood yang belum dibayar. Dikirimin GoFoodnya nggak sekali lagi, itu berkali-kali. Tapi aku nggak bisa jelasin karena itu terlalu complicated dan aku waktu itu nggak terlalu menganggap serius, jadi nggak begitu nempel banget di memori aku. Dan lagi-lagi semuanya jadi teman baik aku, bahkan ada yang jadi sahabat aku sampai sekarang. Tadinya habis cerita mau udah aja gitu videonya. Ini aku bener-bener baru beres ngerjain kerjaan yang lain banyak banget. Kayak tadi sekitar 6 jaman kayaknya. Tadi juga nyatok lagi, keringet, minyak, semua nyatu. Tapi lihat makeup aku after all the chaos. Ini nempelnya masih sangat sempurna, kayak nggak ada bolong-bolong, keki. Masih bener-bener rata banget. Di hidung especially, nih, sebelah kanan juga nggak ada yang ngebuka sama sekali, masih rata. Ini jadinya kalau yang dibagusin tuh bukan cuma makeupnya doang, tapi skin prepnya juga. Tadi semua makeupnya tuh masih sama kayak biasanya. Cuman tadi skin prepnya tuh nyobain ini nih, makeup gripping serum. Punya Hakuhara nih, beneran bagus ternyata. Dulu waktu kelas 3 SMP, aku pernah ditampar guru for no reason. Sampai bertahun-tahun lamanya lulus pun aku nggak tahu alasan dia nampar aku kenapa. Ini kejadiannya waktu aku kelas 3 SMP, di sekolah aku punya guru lumayan killer. Perempuan umurnya kayak 50-an something, tapi dia tuh masih bugar gitu. Ada satu momen kelas aku tuh lagi free class, gurunya tuh nggak ada, jadi otomatis kita semua tuh yang berisik, main-main, sampai keluar kelas dan lain-lain lah gitu. Aku punya sahabat namanya Amel, di depan pintu tuh kita berdua udah lihat ada ibu guru ini. Dari kejauhan udah kelihatan tuh dia datang jalan gitu dengan muka yang udah marah. Terus kita semua ribut kayak ada guru. Ini tuh kayak kita lagi di momen yang urgent gitu. Jadi duduk tuh sembarangan banget. Ada yang di kursi siapa, kursinya juga nggak beraturan. Pokoknya acak-acakan lah. Aku sama sahabat aku itu kebagian di kursi paling depan. Gak tahu itu kursi siapa. Yang padahal kursi asli kita tuh di belakang. Ini bayangin ya, kita duduk satu kursi berdua di depan guru langsung gitu. Di depan papan tulis. Udahlah kan dia masuk terus dia ngomel-ngomel lah segala macam. Semuanya diem, gak ada yang ngobrol karena benar-benar takut banget sama guru ini tuh, semuanya takut. Yang tadi aku bilang aku tuh duduk satu kursi berdua kan, dia lagi ngomel-ngomel. Nah posisi aku tuh udah mau jatuh banget karena kita duduknya sempit-sempitan kan. Dan menurut aku nggak lucu kalau ketika dia lagi marah-marah terus aku jatuh.
Karena aku nggak mau itu terjadi, aku cari cara lah gimana supaya aku bisa geser, tapi tanpa mengganggu dia lagi marah-marah gitu. Aku masih inget banget, aku nunduk, terus aku bilang, "Mel, geseran," dengan nada yang bener-bener bisik-bisik banget. Tanpa ada ekspresi apapun gitu, karena itu bukan momen lucu juga kan. Terus gak taunya pas aku ngangkat kepala gini, dia udah ada di depan muka aku, nampar aku kenceng banget. Kebayang gak sehening apa kelas itu pas dia nampar aku? After dia nampar aku, itu aku gak ada reaksi sama sekali. Aku bener-bener yang nge-freeze. Karena seumur hidup aku gak pernah menerima kekerasan apapun sama sekali. Dan gak cuma aku doang yang ditampar, tapi sahabat aku Amel ini dia ditoyor kenceng banget sampai kepalanya tuh mental, tau gak sih? Pas dia nampar aku itu dia sambil ngomel-ngomel sebenarnya, cuman karena aku nge-freeze, aku sama sekali nggak bisa denger apapun kecuali dia bilang kayak gini, "Kamu ketawa-ketawa pas saya lagi marah-marah," kayak gitulah intinya. Udah singkat cerita dia keluar, terus aku sama sahabat aku masih yang kayak, ini kita beneran abis ditampar dan ditoyor di depan temen-temen semuanya. Aku sebenarnya ngerasa ini tuh kayaknya nggak perlu udah diceritain ke orang tua gitu. Cuman banyak dari teman aku bilang kayak, ini harus dibilangin ke orang tua, nggak bisa dibiarin lalala gitu. Akhirnya aku bilang sama orang tuaku dan orang tuaku langsung nyamperin rumah dia, rumah guru itu. Disamperin ke rumahnya nggak ada, besokannya disamperin ke sekolah juga dia kabur pakai motor. Pas kejadian itu tuh aku masih ngira kayak, oh mungkin ini salah aku kali ya. Sampai keesokan harinya, dia datang lagi ke kelas aku dan nyerang aku secara pribadi. Karena dia mempermasalahkan status Facebook aku. Posisinya tuh gini, dia di depan pintu, aku kan duduk di bangku belakang banget kan. Dia bener-bener nunjuk-nunjuk aku dari jauh sambil ngomel-ngomel. Cuman karena permasalahin status Facebook aku yang gak ada kaitannya sama sekali sama dia. Aku inget gak ada sangkut pautnya sama dia karena setelah itu aku tuh nangis. Padahal pas ditampar aku sama sekali gak nangis, tapi yang itu aku nangis. Karena aku ngerasa aku capek banget kenapa ya guru ini benci banget sama aku gitu. Aku sempat nyimpulin mungkin karena dulu tuh aku termasuk murid yang nakal. Aku lumayan sering masuk BK, tapi aku tuh bukan murid nakal yang ngelawan guru. Mungkin dia benci aja sama murid yang agak nakal gitu, karena waktu itu dia tuh kayak pembina OSIS atau apa gitu. Pokoknya tipe-tipe guru yang deket sama OSIS lah gitu. Tapi tetap menurut aku kurang pantas aja sih seorang guru punya benci pribadi sama muridnya sendiri, sampai nampar dan mungkin ngebully ya jatohnya gitu. So yeah, thank you for watching.